Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini berjumpa lagi kita semua di mata kuliah Technopreneurship di pertemuan yang keempat. Di pertemuan keempat ini kita akan banyak membahas tentang strategi pemasaran dan promosi. Nah, di minggu kemarin kita telah membahas bagaimana strategi memulai bisnis di saat pandemi. Akan lebih besar tantangannya ketika kita berada dalam kondisi menjelang resesi ekonomi apabila krisis akibat pandemi ini belum berakhir. Maka dari itu tantangan untuk marketing, pemasaran, promosi harus selalu disesuaikan dengan kondisi yang memang sangat tinggi dinamikanya. Maka dari itu kita akan membahas satu persatu apa yang jadi strategi pemasaran dan promosi di saat kondisi yang memang tidak normal seperti ini. Nah, untuk itu kita lagi-lagi harus mempunyai referensi. Nah, referensi ini kemarin ini ada buku yang memang sudah kita pelajari di dua pertemuan sebelumnya, yaitu setiap pebisnis harus punya buku ini. Nah, yang ini adalah buku baru yang akan kita bahas. Ini adalah judulnya Digital Marketing di Era 4.0. Nah, memang tidak dapat dipungkiri bahwa industri 4.0 ini adalah era disruptif. Jadi semua terkoneksi seperti yang kita lakukan sekarang, terkoneksi walaupun kita tidak tatap muka secara langsung, tetapi pesan-pesan harus tersampaikan. Nah, begitu juga dengan pemasaran dan promosi. Nah, sekarang mari kita tinjau satu persatu apa yang jadi definisi dari pemasaran dan promosi. Nah, saya akan bacakan dari buku ini karena sejatinya memberikan informasi berdasarkan kutipan dan kita orang sains adalah mutlak, jadi bukan berdasarkan opini. Nah, di buku ini saya bicara dikit tentang bukunya. Buku ini ditulis oleh Pak Aryadus Solihin, bercerita banyak tentang pemasaran. Di sini ada 5 bab, tetapi 5 bab sangat kompleks dan sangat komplit saya rasa. Jadi kalau ada adik-adik yang memang berminat untuk mendalami technopreneurship dan memang perlu acuan dan perlu referensi untuk pemasaran, saya rekomendasikan buku ini untuk jadi bahan bacaan. Nah, di sini di halaman 33 di chapter 2 pasar menurut buku ini didefinisikan sebagai tempat penjual dan pembeli bertemu untuk membeli barang atau menjual sumber daya. Yang di situ dimaksud. Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat atau daerah yang di dalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Nah, William J. Stanton juga mendefinisikan tentang pengertian pasar, yaitu orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, memiliki uang untuk dibelanjakan, dan memiliki kemauan untuk membelanjakannya. Dengan kata lain, terdapat 3 faktor utama yang menunjang terjadinya pasar. Yang pertama, ini keinginan. Orang-orang yang punya keinginan, daya beli, dan perilaku mereka, penjual dan pembeli, dalam pembelian. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Orang-orang dengan segala keinginannya.
Nah, sekarang dalam kondisi pandemi saat ini, apa yang menjadi keinginan orang? Sebagian besar orang. Sebagian besar orang menginginkan tetap sehat. Tetap sehat, sesudah itu eh, tetap bisa beraktivitas sebenarnya dengan dengan segala keinginannya. Dalam pada ini mereka menginginkan situasi kembali normal, bukan normal yang baru yang harus jaga jarak, karena basis kadang-kadang memang basis usaha adalah basis kerapatan massa. Jadi tidak dapat dipungkiri seperti usaha-usaha tersier seperti tempat hiburan, kafe, tempat nongkrong, itu hotel pun yang berbasis orang, public services, yang di dalamnya banyak terdapat interaksi antar manusia, itu untuk sementara berkurang. Dari itu keinginan-keinginan yang memang sifatnya sekunder maupun tersier saat ini memang diredam. Nah, untuk itu sebagai calon pengusaha entrepreneurship, kita harus jeli-jeli melihat bagaimana dan apa yang menjadi keinginan konsumen pada saat ini. Ingat bahwa untuk menjadi pebisnis kita harus jangka panjang. Tidak serta-merta, keinginan saat ini loh, untuk tetap sehat. Untuk tetap sehat kita perlu apa? Perlu makan, perlu minum, perlu vitamin, perlu asupan nutrisi dan asupan suplemen yang baik. Itu dulu. Jadi basic necessity saat ini adalah stay home, stay safe. Walaupun kadang-kadang memang hope-nya memang dijaga, safe-nya memang yang terabaikan. Nah, keterabaian seperti ini bisa dijadikan celah untuk membuat suatu jenis usaha. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, stay connected. Nah, sekarang anak-anak dari PAUD sampai SMA pun kita sekarang stay connected with internet. Jadi benar-benar menghindari tatap muka untuk supaya menjaga kesehatan dan keselamatan dari peserta didik. Itu dulu strategi yang dibuat dan direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kita harus hargai, dan mungkin ada beberapa penyesuaian ke depan setelah melihat kondisi saat ini. Jadi stay connected itu with internet connection itu bisa jadi langkah juga, bisa jadi ide juga bagaimana kita mensiasati bagaimana adik-adik dari PAUD sampai SMA, SMK itu bisa belajar tetapi terkoneksi dengan internet dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, mereka tetap belajar terhubung terkoneksi dengan sumber media belajar dan sumber belajar seperti guru secara intens. Nah, yang sekarang yang terjadi acap kali bukan kita menyalahkan unsur pedagogik atau kemampuan untuk memberikan materi di tatap muka. Walaupun seperti ini, kita harus membiasakan diri. Saya juga harus membiasakan diri. Tidak ada orang di sini, tetapi saya harus berbicara seakan-akan dua arah. Nah, seperti itu juga terjadi kegagapan. Akibatnya apa? Akibatnya tutor atau guru atau dosen itu seringkali hanya memberikan materi lewat WA, di foto, terus anak-anak disuruh salin, disuruh catat. Itu yang terjadi karena in reality saya mengalami, karena saya punya anak sebagai peserta didik yang stay connected with internet, with learning source seperti guru. Itu seperti itu. Gurunya hanya memberikan materi lewat WA, entah itu tugas, entah itu, dan jadi komunikasinya kedua arahnya semu. Nah, ini juga bisa jadi siasat bagi kita bagaimana
sekarang adalah virtual reality dan augmented reality. Jadi seakan-akan guru itu hadir di apa namanya di hadapan siswa. Jadi kita bisa menyaksikan guru mengajar, tapi itulah tadi kedua belah pihak harus saling uh, membuka diri, membuka apa namanya wawasan tentang teknologi informasi karena kondisi sekarang mengharuskan baik peserta didik maupun apa namanya sumber informasi seperti dosen dan guru itu harus mempelajari teknologi informasi secara menyeluruh dan memang disesuaikan dengan pedagogik atau kemampuan mengajar. Nah itu, jadi segala keinginan sekarang kita jajaki dulu lewat SWOT. Baik sekarang SWOT lingkungan. Yang kedua daya beli. Nah inilah yang menjadi persoalan saat ini. Maka dari itu beberapa program pemerintah mengucurkan dana supaya daya beli meningkat. Dari bulan Maret sampai sekarang daya beli menurun. Karena apa? Karena orang melihat situasi dulu. Dan orang jaga-jaga apa yang mau dibeli sekarang. Apa yang dibeli. Karena apa namanya, walaupun memang harga-harga relatif stabil, mereka mengutamakan yang memang menjadi keperluan pokok. Jadi apa namanya premium bahan bakar minyak stabil, yang listrik stabil, beras, sembako pun stabil. Tapi kenapa daya beli masih turun? Karena apa? Karena mereka masih lihat situasi. Makanya dikucurkan BLT untuk karyawan swasta, yang lain-lain BLT tunai, sudah ada uang pulsa dan segala macam kucuran pemerintah supaya menstimulasi orang untuk berbelanja. Berbelanja apa? Sektor-sektor yang terpukul saat ini adalah sektor tersier seperti fashion, yaitu hiburan. Nah, diarahkan ke situ. Jadi putaran uang itu tinggi. Kalau putaran uang tinggi, inflasi akan turun. Makanya apa namanya berbagai macam kebijakan dan stimulasi pemerintah itu dijalankan sampai dengan akhir tahun sambil dilihat situasi menjelang penggunaan vaksin COVID-19 secara massal di Indonesia. Pun bukan hanya Indonesia, negara-negara yang memang dulu bisa mensubsidi rakyat secara total, lambat laun mulai kolaps, seperti Arab Saudi, seperti negara-negara semenanjung Arab yang memang mengandalkan minyak bumi untuk dijual dan apa namanya beroleh konsumen. Karena konsumsi BBM menurun dan multiplier efek seperti penggunaan petrokimia juga menurun. Akibatnya apa? Seperti yang terjadi di Maret April, sempat minus harga. Karena tren dari pengeboran minyak itu tetap jalan, tetapi tidak ada yang mau beli. Makanya disuruh beli dan dibayar supaya apa namanya minyaknya dapat terangkut naik. Nah jadi daya beli sekarang apa namanya masih dikategorikan rendah. Karena apa? Karena konsumen masih wait and see. Kira-kira pandemi ini akan bakal berakhir ketika ada kepastian kapan vaksin COVID itu benar-benar memang digunakan secara massal. Nah, yang ketiga, perilaku konsumen dan penjual dalam pembelian. Nah, ini apa namanya? Perilaku inilah yang memang menjadi strategi pemasaran dan promosi. Karena apa? Berbagai macam produk, berbagai macam jasa itu ada segmentasi pasar. Makanya dalam pasar tersebut dikenal ada 3 jenis. Pasar. Kurangan dulu.
pasar atau market. Nah, pasar atau market itu bisa dibagi menjadi market share, dua, total market, yang ketiga target market. Nah, pasar atau market dibagi atas 3 jenis berdasarkan produk yang diminta oleh konsumen. Ada market share, ada total market, ada target market. Nah, mari kita jelaskan di sini. Market share adalah, kalau dari sisi bahasa, market pasar share berbagi pasar. Oke. Nah, menurut informasi di medio 2020, Vivo dan Oppo mengungguli Samsung. Di saat pandemi. Karena apa? Permintaan orang untuk membeli HP pas pada saat pandemi justru meningkat. Tapi jenis HP apa yang digunakan orang untuk pandemi? Ternyata orang menggunakan handphone pada saat pandemi untuk menunjang pembelajaran daring putra-putri ini di rumah. Makanya orang yang memilih yang memang valuable, yang memang worth it. Jadi ya tidak dapat dipungkiri bahwa branding atau merek, nanti kita akan bahas di sini, itu menjadi salah satu tolok ukur dari pemasaran. Tapi untuk saat ini orang tidak memperhatikan branding, yang penting price, harga. Nanti juga kita akan bahas di strategi pemasaran. Makanya Oppo, Vivo itu mengungguli Samsung saat ini. Karena apa? Karena dengan entry level sekalipun, dengan harga yang terjangkau, mereka bisa memberikan fitur-fitur yang lebih baik daripada Samsung konsumen. Maka dari itu, ranking market share sekarang, orang menggunakan Oppo, yang kedua naik 7% sekitar, dari 19% ke 26 rasanya, disusul dengan Vivo, sudah itu baru Samsung, yang keempat Xiaomi, Redmi, yang kelima baru Realme. Nah, di antara kita semua mungkin ada yang pakai itu ya, tapi ada juga yang memang tidak nyaman kalau tidak pakai iPhone, tidak nyaman kalau tidak pakai Samsung Note, tangannya mungkin agak sedikit kaku, jempolnya agak sedikit kaku kalau menggunakan HP-HP yang entry level atau medium level. Oke. Yang pertama, market share artinya berbagi pasar di antara produsen. Nah, sekarang contohnya, kita mau buka bisnis, ada beberapa metode pada saat kita masuk ke pasar. Seperti ini, contohnya, saya akan melihatkan bagaimana cara kita memasuki pasar sehingga nanti menimbulkan efek market share.
Nah, bisa kita lihat di sini ada tiga jenis uh, strategi memasuki pasar. Yang pertama, first in strategi. Kita masuk dulu. Karena kita ingin pertama kali masuk. Nah, ketika kita berasumsi pertama kali masuk, artinya tidak ada kompetitor lain. Artinya produk atau jasa itu menjadi pionir, menjadi yang pertama kali. Nah, sekarang saya contohkan ada aplikasi, maaf saya sebut merek ya, Qara'a. Jadi Qara'a ini kita bisa setor, bisa ngaji, bisa mengaji online, mengaji Al-Quran online. Nanti ada learning machine yang mengkoreksi bacaan kita benar atau salah. Nah, setahu saya belum ada aplikasi seperti itu. 1 bulan langganan Rp20.000. Saya kemarin lihat iklannya di YouTube, saya tertarik. Jadi kita bisa belajar dengan aplikasi menggunakan learning machine. Nah, kepikiran juga mungkin kita bisa membuat aplikasi yang serupa, tapi memang menggunakan jasa ustadz-ustazah yang memang pada saat pandemi ini jauh berkurang muridnya. Dulu kan ada ruang guru. Kenapa kita tidak bisa buat aplikasi ruang ngaji atau ruang ustadz atau yang lain-lain lah yang kira-kira memang berbasis pelayanan publik yang pada saat pandemi itu kita tidak bisa kita lakukan secara tatap muka. Selalu saja ada celah ketika kita bisa mengambil kesempatan dan mempelajari tentang lingkungan sekitar. Apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi tantangan. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke sini bahwa pada saat first in strategi ini kita menjadi pionir yang paling pertama untuk menjual produk atau jasa. Itu yang pertamanya. Kedua, early entry strategi. Kita memasuki pasar awal. Nah, ini asumsinya kompetitor masih sedikit. Jadi pas pada saat ada 2 atau 3 yang memang sudah ada di pasar, kita masuk. Dengan berbagai macam pertimbangan kita masuk. Artinya apa yang kita harus lakukan agar beda? Mungkin yang pertama adalah price dan produk kita. Jadi harga kita bersaing dan produk kita memang harus kita buat lebih dari produk yang memang sudah muncul di pertama kali di pasar. Jadi ketiga ini tadi, first, early, and later, itu diperlukan sesuai dengan kondisi yang terjadi di pasar. Jadi kalau pasarnya memang sudah penuh kompetitor, kita masuk. Terakhir, lager, artinya tantangan kita lebih besar dan kemungkinan untuk tidak lanjut itu tinggi. Nah, seperti yang kemarin saya baca ada 5 e-commerce yang memang harus tutup lapak. Salah satunya Plaza.com rasanya. Jadi yang dimotori oleh Telkom tidak dapat bersaing. Sudah itu saya lupa, ada Kelapa, ada memang yang khusus e-commerce yang menjual produk-produk lokal kerajinan tangan Indonesia, itu juga runtuh juga. Dimotori 2015. Karena apa? Karena segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itu sangat sedikit. Beralih yang kedua itu total market. Total market berarti ini di sini. Total market artinya kita menguasai pasar secara total
di salah satu bidang. Jadi segmentasi pasar kita itu harus kita rencanakan dulu. Seperti yang e-commerce tadi. E-commerce tadi dia merencanakan bahwa dia akan menjual produk-produk yang memang handcraft buatan Indonesia yang lain-lain, mengkhususkan diri untuk itu. Nah, tetapi mungkin strategi dari promosi itu kurang jalan. Saya baru tahu juga ada e-commerce yang memang khusus untuk menjual dari produk-produk hasil kerajinan tangan Indonesia. Saya baru tahu setelah tutup. Makanya alangkah sayangnya. Jadi seperti ini misalnya saya alami di salah satu e-commerce yang ada saat ini. Kita masukkan kata kunci banyak sekali spam produk-produk yang keluar yang memang kalau kita tidak jeli melihat itu kita bisa membeli produk yang memang downgrade atau upgrade. Saya bulan kemarin membeli produk yang memang harganya ternyata tidak jauh beda dengan produk yang bagus, tetapi sekali saya pakai itu langsung rusak. Saya mengharapkan saving sekitar Rp70.000, tapi saya keluar lagi di bulan berikutnya Rp250. Jadi yang saya beli Rp180.000 itu tidak terpakai. Makanya dengan e-commerce yang ada saat ini itu yang saya nilai sudah terlalu banyak pemain yang ikut. Jadi harus ada e-commerce yang mengkhususkan diri untuk menjual. Kalau sekarang memang marketplace e-commerce sekarang memang namanya pasar memang segala macam dijual sampai pembeli kebingungan mau beli apa karena ditawarin segala macam. Sama kayak kita masuk pasar, coba terakhir masuk pasar 16, segala macam ditawarin. Jadi kita sendiri bingung, kita gagal fokus mau beli apa dulu. Jadi pendapat saya, kalau memang ada marketplace atau e-commerce yang memang benar-benar mengkhususkan diri untuk menjual produk tertentu, total marketnya harus jelas. Jadi misalnya kayak gini, kita ke pasar 16 Ilir Baru, kita tidak cari sayur, kita tidak cari buah, kita cari songket, kita cari peralatan sholat, kita cari batik, dan memang khusus pasar di situ. Jadi salah alamat kalau kita masuk ke pasar 16 Ilir yang saya sebut pokoknya di Ramayana, kita cari buah-buahan, kita cari sayur-sayuran, ikan, daging, salah alamat pasar di situ. Nah, jadi pasar di sini yang sekarang dialihkan menjadi e-commerce marketplace itu pendapat opini saya pribadi harus ada pasar-pasar tertentu, jangan tumpuk blok. Memang kalau tidak seperti itu pedagang nggak mau kumpul, tapi kasihan pembelinya dong, karena ini tadi kita kembali lagi ke perilaku pedagang dan pembeli. Yang namanya pedagang mau untung, yang namanya pembeli nggak mau repot. Jadi bagaimana cara untuk menjembatani kedua perilaku ini supaya di pasar itu terjadi kesepakatan mengenai masalah harga dan pembelian terutama. Yang terakhir di sini adalah target market. Nah, saya contohkan tadi yang pasar yang memang benar-benar secara khusus. Targetnya apa? Targetnya siapa? Berapa lama akan mencapai target pasar? Itu. Jadi e-commerce yang tutup karena cuma menjual handcraft dari produk lokal Indonesia mungkin mengasumsikan target market atau calon pembeli itu terlampau sedikit. Karena apa? Kelemahan dari e-commerce atau pasar tidak melakukan studi pasar. Nah, studi pasar ini tadi harus dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Nah, pertimbangan inilah yang menjadi strategi.
Ada beberapa pertimbangan dalam strategi pemasaran. Yang pertama, price. Yang kedua, produk. Yang ketiga, place. Dan yang terakhir adalah promotion. Nah, that's why di pertemuan keempat ini kita membahas pemasaran dan promosi. Bukan kita tidak membahas tiga ini. Karena outcome dari market salah satunya adalah promosi. How to promote your product. How to promote your service into your consumer and client. That's all. Nah, price, harga. Kita lihat di e-commerce, itu harganya bersaing sekali. Apa yang mempengaruhi harga? Salah satu di antara di e-commerce adalah ongkir, kan? Ongkir. Terus apa lagi? Apa lagi? Berkaitan dengan price. Adalah cara pembayaran. Misal, kita membayar dengan 3 huruf, mendapatkan cashback, misal. Atau menggunakan dengan ini, mendapatkan cashback. Jadi orang berlomba-lomba mencari price yang kira-kira memang masih masuk akal, masih kompetitif, dan tidak melebihi batas kewajaran dari etika berdagang, tetapi pembeli masih merasa dengan harga seperti ini masih diuntungkan. Price. Nah, dari keempat ini tadi, product, price, place, and promotion, kita berpikir tidak boleh konvensional. Harus berpikir bagaimana kita mengembangkan usaha kita, bisnis kita, berorientasi kepada yang pertama, ke konsumen. Makanya dari di slide ini, kita lihat transformasi dari marketing mix 4P menjadi P2C. Oke, bisa dilihat di sini. Marketing mix yang biasa, produk ya harus berkualitas, penampilannya bagus, ada tambahan gaya, merek, logo, price. Seperti yang kita katakan tadi, ada fasilitas ongkir, yang lain-lain, kemudahan untuk pembayaran, tempat. Kalau sekarang kita berasumsi tempat adalah suatu hal yang memang tidak dipengaruhi lagi oleh tempat fisik.
Tapi e-commerce adalah tempat maya loh. Tempatnya apa namanya? Kita nggak tahu toko itu di mana, kita nggak tahu apa namanya show displaynya di mana. Tiba-tiba 2 hari kemudian nyampe di rumah. Entah mereka ada di rumah, mereka nyetok dari pasar, mereka bawa ke rumah, entah mereka beli di pasar, mereka langsung kirim. Sekarang membeli di Jogja, membeli di Bandung, itu akan sama barang yang kita sampai di rumah, yang kita beli itu akan sampai di rumah. Misalnya ada opportunity cost, kita membeli di Palembang sini, karena kebetulan kita domisili di Palembang. Nah, ada barang-barang yang memang apa namanya secara harfiah itu harus kita lihat dulu, bentuk fisik, baru kita yakinkan bahwa barang ini berkualitas. Tetapi dengan strategi pemasaran yang bagus, orang sekarang e-commerce sekarang, kami bisa seperti itu. Kita adakan COD. Begitu barang yang sudah sampai di rumah tidak sesuai sama apa namanya eh, apa namanya keinginan kita bisa tolak. Atau ada barang yang rusak, misalnya seperti ini, saya contohkan. Saya baru membeli Al-Quran tulis lewat online. Di sini dititip, saya beli lewat online, saya cek dulu. Setelah dicek barang yang bagus, tidak ada koyak, baru saya bayar. Nah, alamat kalau misalnya nanti apa namanya kalau beli online ada yang cacat, rusak, kita retur. Biasanya ongkir ditanggung sama pembeli kan. Jadi sudah barangnya rusak, rugi 2 kali juga. Nah, celah-celah seperti itu dimanfaatkan oleh produsen agar konsumen bisa nyaman berbelanja. Jadi ada berbagai macam strategi marketing yang memang harus kita jalankan sehingga nanti kompetitor di usaha serupa itu bisa menggunakan strategi yang lain sehingga dinamika dari pasar itu tinggi. Tidak salah. Oke. Nah, pergeseran dari 4P kecil adalah dari produk ke customer solution. Jadi kita biasanya berorientasi dengan produk kita sendiri, produk kami bagus loh. Tapi kita tidak mengerti kebutuhan konsumen. Maka dari situ nanti di strategi pemasaran di promotion ada yang namanya consumer education. Jadi kalau kita mau sukses, menurut dari buku yang dipelajari tadi, yang ini, kalau kita ingin bertahan, kita harus sering edukasi pembeli kita. Lewat apa? Lewat dunia maya. Kita bisa posting status, kita bisa kirim WA, kita bisa, pokoknya stay connected itu wajib mutlak hukumnya ketika kita berbicara masalah digital marketing. Oke. Yang kedua price, biaya ke pelanggan, diganti dengan cost per customer. Seperti yang saya contohkan tadi, COD. COD adalah salah satu bagian dari perubahan price ke customer. Jadi apa namanya? Customer merasa puas, merasa dilayani dengan baik ketika memang barangnya sudah sampai dengan bagus, dia baru bayar. Jadi cost consumer tadi, oke lah dia bayar sedikit lebih mahal mungkin tidak apa-apa, tidak masalah, tetapi dia puas. Jadi apa namanya? Yang diinginkan sesuai dengan yang diminta. Datang. Nah, place, menyenangkan, nyaman, convenient. Kita berbicara masalah konsep e-commerce. Nah, nyaman dan apa namanya? Menyenangkan bagi sebagian orang
yang sudah studi kelayakan kepuasan dari e-commerce, itu saat sekarang yang katanya yang bagus adalah Shopee dibanding dengan Tokopedia dan Bukalapak. Kenapa? Mungkin Shopee dapat kucuran dana yang lebih tinggi. Nah, kita lihat nanti di dampaknya ke promotion. Lihat sekarang, bukan sekarang saja ya, dari dulu yang namanya e-commerce Shopee itu selalu menghadirkan personal branding, endorsing yang memang secara public figure, secara konsep, secara ide itu brilian dan memang up to date. Orang lagi demam Korea, dibuatlah personal branding K-pop yang lain-lain. Orang lagi kemarin almarhum Didi Kempot memang lagi booming, dinaikkan sebagai brand ambassador dari Shopee. Jadi macam-macam usaha. Jadi macam-macam usaha promosi, sehingga bukan lagi promosi sifatnya, tapi komunikasi. Jadi dari keempat P ini menjadi C adalah orientasinya semua ke customer. Karena apa? Persaingan antara produsen itu tinggi. Customer bisa memilih mana yang terbaik. Jadi mutlak hukumnya dari P ini yang berorientasi kepada produsen, P itu produsen, ke C customer. Jadi customer services itu diutamakan sekarang. Jadi kalau kita tidak mengutamakan customer, kepuasan pelanggan, orang bisa cari tempat e-commerce yang lain, marketplace yang lain. Kalau memang kita bicara tentang marketplace saat ini. Nah, jadi strategi pemasaran itu dimulai dari kita memahami pasar dulu. Jadi kalau sudah memahami pasar, jadi kita berusaha untuk melihat apa pasar yang akan kita masuki. Apakah berbagi pasar, atau total pasar, atau target pasar. Itu. Yang kedua, setelah kita mau masuk pasar, apa kita masuk di pasar di bagian mana dulu? Apakah kita menciptakan pertama kali pasar, yang kedua masuk di awal, atau yang ketiga begitu kita masuk belakangan. Nah, ketika kita masuk belakangan, 4C ini bukan hanya masuk belakangan ya, 4P ini kita harus jalankan dulu dan segera transformasi ke 4C. Itu. Nah, lantas bagaimana kaitannya dengan promotion sebagai salah satu usaha di strategi pemasaran? Nah, promosi itu adalah salah satu upaya untuk menaikkan bisnis. Jadi usaha kita harus selalu dikenal orang, selalu up to date, selalu berkembang lewat promosi. Nah, tetapi ada kalanya promosi yang kita ingin lakukan adalah promosi yang memang menguntungkan. Artinya begini, ketika kita menggunakan biaya promosi, biaya untuk promosi harus seimbang dengan pendapatan untung yang akan diraih. Misal kita promosi menggunakan brand ambassador Cristiano Ronaldo. Ingat dulu Shopee, Cristiano Ronaldo. Nah, diharapkan dia meng-hire Cristiano Ronaldo 10 juta, yang keuntungan didapatkan itu 12 juta. Omset 12 juta, artinya ada keuntungan 2 juta. Lagi-lagi seperti itu. Atau bisa jadi konsepnya ada beberapa cost yang memang lebih, itu digunakan untuk promosi. Ada seperti itu. Jadi sudah dihitung keuntungannya kita berapa, cost ini kita bisa gunakan, sisihkan untuk promosi. Oke.
Baik, kita lanjutkan lagi. Dari promotion atau promosi tadi, kita harus mempunyai strategi yang memang benar-benar tepat. Alhasil, nanti promosi kita akan membuahkan profit bagi usaha yang akan kita jalankan. Nah, berbicara masalah promosi, tentu tidak terlepas dari beberapa metode promosi. Pertama, promosi yang dilakukan secara langsung dan promosi yang dilakukan secara tidak langsung. Nah, kalian bisa lihat di folder itu tahun kemarin saya minta dengan peserta kuliah entrepreneurship di tahun kemarin untuk melakukan sebuah rencana bisnis, diaplikasikan. Kita bahas temanya tentang minuman, dan tugasnya adalah mempromosikan. Kalau di Interlaya itu mempromosikan secara langsung, dan di kelas Palembang itu mempromosikan produk secara tidak langsung lewat media sosial. Nah, jadi mungkin kecenderungan dari media promosi karena dibatasi dengan jumlah peserta, yang saya rasakan dan saya nilai lebih cocok untuk media promosi secara langsung. Tetapi dengan kondisi saat ini kita harus pandai-pandai bagaimana promosi itu bisa dijalankan dengan biaya yang cukup terjangkau, tetapi bisa menghasilkan efek penjualan, efek keuntungan yang besar. Nah, tetapi berbicara masalah promosi, orang seringkali menggunakan dua konsep untuk promosi. Yang pertama, branding menggunakan personal branding, dan yang kedua adalah branding dengan menggunakan produk branding. Jadi seakan-akan produk itu terkenal oleh ada tokoh publik figur yang seakan-akan menggunakan produk itu. Ada juga memang produk itu memang sudah dikenal dan tidak perlu lagi untuk memerlukan orang sebagai person atau yang lain-lain menjadi endorser atau brand ambassador, itu bisa. Nah, bisa kita lihat di sini salah satu contoh. Kita bicara masalah kopi. Ada logo-logo, semboyan-semboyan, hashtag kopinya orang Indonesia karena hidup banyak rasa, kopinya asli, rasanya pasti, ada nyaman di lambung, nggak bikin deg-degan, ada cobain kuy. Nah, jadi tentu kalian masih ingat beberapa tagline atau dari produk-produk ini yang memang sangat familiar ketika kita menonton televisi atau mendengarkan radio. Nah, pas pada saat kita media promosi televisi, tentu ada strategi dari produsen kopi untuk membuat kopinya agar terkenal. Salah satunya dengan personal branding. Nah, di sini contohnya dia personal branding dengan menggunakan tokoh public figure. Jadi di sini ada kompetitor kopi yang baru masuk, laggard entry strategi, Casino, dia pakai ini. Pakai Dilan. Mas Dilan ini
Dan white coffee yang memang dari dulu sudah ada, menggunakan orang asing yang memang beberapa waktu ke belakang orang-orang Korea itu menjadi brand ambassador di berbagai macam produk. Salah satunya produk kopi ini. Nah, di sini nanti kelihatan ada dampak tren dari penggunaan ini tadi, penggunaan personal branding ke penjualan produk. Nah, seperti ini saya contohkan lagi. Ada di kopi ABC, itu Dian Pelangi dan Ayana di white coffee. Kayaknya white coffee ini memang spesialis untuk menggunakan orang-orang Korea ya, untuk jadi personal branding. Nah, jadi ini tidak salah, namanya juga usaha untuk mendapatkan konsumen supaya apa namanya, konsumen bisa tertarik. Nah, tetapi berbicara khusus masalah kopi, bukan hanya personal branding, produk branding juga. Nah, produk branding tadi yang sudah kita bicarakan dari awal, slogan. Dan entah itu produk branding, entah itu personal branding, yang namanya minuman, terutama kopi, penikmatnya itu dari berbagai macam kalangan dan berbagai macam usia. Untuk kopi-kopi kekinian, mungkin orang lebih suka menggunakan minum kopi yang tidak terlalu kental rasa kopinya, ada campuran mocha yang lain-lain. Nah, seperti ini nih, ya kan, Mbak Raisa dan saya lupa satunya, Maudi Ayunda. Ini kan kopi-kopi kekinian nih, ya kan. Jadi ada segmentasi pasar, target market yang mau diambil sama produsen kopi Good Day ini, Good Day Cappuccino. Ini misalnya kayak gini, Good Day Cappuccino Afgan. Tetapi kalau generasi seperti saya nih, saya lebih suka yang ini. Karena generasi senior. Dan rasa kopinya memang terasa sekali. Tapi bukan berarti yang suka sama merek ini seusia saya, enggak. Mungkin cita rasa memang penikmat kopi sejati. Jadi berbicara masalah produk dan personal branding, tentu memang tidak lepas kaitannya dengan strategi pemasaran, promosi. Nah, sekarang tugas bagi kalian adalah bagaimana menciptakan hubungan antara produk-produk branding dan personal branding menjadi sebuah tren. Nah, saya contohkan seperti ini. Nih. Ini kita buat di Google Trend. Dibuat di Google Trend. Di Google Trend ini saya bisa besarkan dikit. Kita membuat makanan dan minuman. Kita buat merek di sini. White Coffee, Top Coffee, Cafino, Kopi ABC, Good Day Coffee. Ternyata secara trending ini si White Coffee yang masih megang. Sedangkan pemain baru, lihat Cafino di bawah, dia belum bisa naik. Walaupun pengaruh Mas Dilan, dia belum bisa naik. Ini di Mei 2019. Sedangkan kita bisa lihat tren per daerah, ternyata untuk peminum kopi luwak itu yang paling banyak di Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Mungkin entah penggemar Raisa atau penggemar Ayana, nggak tahu. Tapi yang jelas, saya rasa bukan masalah dari personal branding ya. Personal branding untuk promosi hanya membantu sifatnya. Produk branding adalah salah satu tolak ukur utama ketika orang membicarakan masalah produk. Nah, produk branding itu diartikan sebagai top of mind.
yang ada dalam pikiran kita. Misal, ketika kita berbicara masalah, oh, aku sakit kepala. Kalau sakit kepala, yang ada dalam benak kita, kalau sakit kepala minum, maaf saya nyebut merek Bodrek. Bodrek itu padahal sejatinya asam senyawa kimia berbasis asam metemanat itu banyak sekali. Tapi kenapa orang memilih Bodrek? Mungkin produk ini sudah memasuki pasar pertama kali. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, produk ini terjaga mutu dan kualitas. Yang ketiga, promosi produk ini bagus. Makanya dia bertahan dan eksis sampai sekarang. Jadi, top of mind tersebut itu mempengaruhi dari produk branding suatu produk. Jadi, kalau kita sudah berbicara masalah suatu produk, suatu jasa, kita akan menyebut merek dulu. Nah, jadi merek ini sifatnya memang sudah jadi faktor kunci kalau kita ingin memasarkan suatu produk. Makanya merek itu menjadi salah satu faktor untuk menggapai tujuan pada saat kita berbisnis atau berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Jadi hati-hati masalah merek. Merek ini bisa jadi bumerang bagi kita semua karena salah-salah memilih merek, salah-salah memilih logo, salah-salah memilih brand ambassador, produk kita malah kena bully. Nih, kita lihat di sini. Lucinta Luna, tahu ya Lucinta Luna ya? Pengen usaha kopi juga, mungkin sebelum dia ketangkep sama dinas narkoba di Polri. Nah, si Lucinta Luna ini memadukan konsep minuman kopi sama senyawa lain sehingga kalau diminum terasa nikmat, dingin, ada sensasi dingin dan segar. Tetapi yang jadi masalah, si Lucinta Luna ini memberikan merek produknya itu menjadi bahan olok-olokan. Kenapa jadi bahan-bahan olok-olokan? Ternyata begini Lucinta Luna memberikan merek ke produknya. Kita tidak bicara masalah Lucinta Lunanya ya, kita bicara masalah personal branding. Kita juga berbicara masalah produk branding, terutama merek. Kalau merek seperti ini, ya bisa penilaian orang, interpretasi orang terhadap produk kita akan gagal paham. Patut diingat, mungkin orientasi penjualan produk kopi Lucinta Luna itu bukan di dalam negeri tapi di luar negeri. Pun ada beberapa produk luar negeri yang memilih merek logo memang tidak sesuai dengan bahasa kita sehari-hari. Ada di slide yang lain, bisa kalian pelajari sendiri. Artinya apa? Berkaca dari pengalaman Lucinta Luna ini, yang pertama berhati-hatilah ketika menggunakan nama produk, harus sesuai dengan kata aturan hukum yang berlaku di Indonesia maupun norma-norma kesopanan, susila, norma agama. Kita lihat produk tersebut bisa diterima, tetapi mereknya bisa diterima apa enggak. Yang kedua, kalau memang promosi harus menggunakan personal branding, upayakan memilih orang-orang yang memang kalaupun public figure yang memang bukan public figure yang memang secara tenar karena antagonis. Bukan berarti antagonis tidak bagus, mungkin perannya memang seperti itu, tetapi perilaku konsumennya itu beda-beda. Makanya kalau mau menggunakan jasa personal branding harus teliti dulu trennya naik atau turun, popularitas dari tokoh yang akan kita jadikan personal branding. Oke.
Jadi ada berbagai macam strategi pemasaran yang harus kita lakukan. Bisa kita lihat di e-learning, ada model, ada growth hack, yang macam-macam yang memang kesemuanya adalah implementasi dari dasar ini tadi, 4P ini tadi, 4P ini tadi. Jadi dari 4P ini dikembangkan berbagai macam strategi sehingga sesuai dengan kondisi pasar yang dinamikanya sangat tinggi. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan dibaca-baca buku-buku yang berkenaan dengan, tidak mesti buku ini ya, tidak mesti buku ini. Saya contohkan saja, saya membaca buku ini untuk sebagai bahan diskusi kita. Kalau ada ketertarikan mengenai masalah, tidak salah sarjana teknik kimia mendalami teknoforensik dan harus mempelajari berbagai macam ilmu yang baru yang tidak dapat diajarkan atau diberikan oleh dosen pengampu di jurusan teknik kimia Unsri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay safe.